Perkenalkan, nama saya Yulia Angelina, NIM 1910416923, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, tugas membuat PowerPoint, bab 6, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Bab 6. Strategi bersaing berbasis non-pasar. Strategi berbasis non-pasar ini mencakup area penting dari rantai nilai perusahaan. Kebijakan yang diamatkan perlakuan istimewa terkait dengan sumber daya dan sisi dukungan. Pelanggan, pemerintah, dan legitimasi serta pengakuan melibatkan sisi keluaran. Kepemilikan negara berhubungan dengan manajemen puncak dan bimbingan. Akhirnya, peningkatan lingkungan bisnis dapat mewakili banyak manfaat tidak hanya untuk perusahaan lokal itu sendiri, tetapi juga untuk kolaborator lainnya. Lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memidai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Yang pertama, transisi berkelanjutan ke ekonomi pasar. Yang kedua, membuka diri ke panggung dunia. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Yang keempat, peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, keanekaragaman geografis dan perbedaan tahap perkembangannya. Dan yang keenam, pasar produk yang berkembang pesat. Budaya Tionghoa. Dalam artikel ini kami pertama kali menawarkan contoh perusahaan Cina yang menggunakan strategi non-pasar untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Melalui contoh-contoh ini, kami mencirikan pemerintah sebagai pelanggan, penyedia sumber daya, pemilik, penengah, dan pembangun klaster ekonomi. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Strategi non-pasar merupakan cara penting bagi entitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan menjadi masalah dan relevan dalam studi manajemen strategis. Bidang strategi non-pasar ini terutama mencakup strategi politik perusahaan, strategi publik dan media sosial, strategi tanggung jawab sosial perusahaan, dan lain-lain. Strategi non-pasar mengenai LSM. LSM dan aktivis mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan non-pasar perusahaan. Sebuah studi mengeksplorasi berbagai cara di mana perusahaan mengelola tekanan LSM, menemukan contoh akuisisi, kapitulasi, dan perlawanan. Beberapa penelitian di bidang ini adalah: yang pertama, jenis pemilihan target oleh para aktivis; yang kedua, tindakan proaktif dan pembangunan reputasi oleh target potensial untuk mengurangi kemungkinan terpilih sebagai target; yang ketiga, memerangi kampanye; dan yang keempat, komitmen yang kredibel. Melobi dalam strategi non-pasar. Dalam model interaksi antara perusahaan, legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi, hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislasi daripada melawan perubahan dalam kebijakan. Strategi non-pasar dan isu lingkungannya. Maksimalisasi utilitas atau pendekatan ekonomi terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat, sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagaimana tekanan eksternal dari pasar dan elemen non-pasar membentuk upaya lingkungan perusahaan. Membuat kedua kerangka ini saling melengkapi. Hambatan biaya, sikap manajemen terhadap pengelolaan lingkungan,
kepemilikan perusahaan, kekuatan kelembagaan eksternal, termasuk daya saing, investor, dan tekanan peraturan, semuanya ditemukan mempengaruhi sikap lingkungan perusahaan dan kegiatan mencegah polusi. Strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak berfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas dan rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi, seperti yang pertama, pencapaian status, yang kedua, otonomi, yang ketiga, inovasi, yang keempat, identitas, dan yang kelima, modal sosial. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.